Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kali ini kita akan mendengarkan kisah salah satu istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat fenomenal, yaitu Zainab binti Jahsy. Pada suatu hari telah berkata Khadijah, istri Nabi, kepada Nabi, "Ini budakku, Zaid bin Harithah. Ku berikan padamu ya Muhammad untuk menjadi budak yang taat dan patuh, karena dia adalah seorang anak yang patuh dan dapat dipercaya." Nabi berterima kasih kepada istrinya dan menerima Zaid menjadi budaknya sendiri dengan gembira. Begitulah Zaid bersama Nabi dengan penghidupan yang baik dan senang mengikuti Nabi kemana saja beliau pergi, serta menjadi pengawal dan teman pula. Beberapa tahun sudah berlalu dengan baik dan segalanya lancar. Kecintaan Nabi kepada Zaid, begitupun kecintaan Zaid kepada Nabi semakin berurat dan berakar. Tetapi tiba-tiba datang keluarga Zaid kepada Nabi dengan maksud ingin menebus Zaid dari perbudakannya dan akan membawa Zaid pulang ke rumah familinya. Mendengar hal itu bukan main sedihnya hati Nabi. Tetapi apa mau dikata, Nabi tidak berhak apa-apa untuk menolak tuntutan itu, karena memang begitulah hak mereka. Nabi menjawab, "Itu terserah kepadamu dan Zaid. Boleh kamu ambil. Saya akan memerdekakan dia dan tidak usah ditebus dengan harga atau uang." Hal itu lalu disampaikan kepada Zaid sendiri. Mendengar itu Zaid amat berkeberatan, karena dia lebih ingin tetap menjadi budak Nabi daripada dimerdekakan dan pulang kepada keluarganya sendiri. Mendengar jawaban Zaid yang demikian itu, Nabi terharu hatinya dan Nabi pun tidak dapat pula menolak kemauan Zaid itu. Karena dia sudah dewasa dan merdeka, Zaid tetap tinggal bersama-sama Nabi, dan sejak hari itu Zaid diberi nama Zaid bin Muhammad sebagai tanda penghargaan beliau kepada Zaid. Sejak waktu itu Zaid dikenal orang banyak sebagai anak Nabi, yaitu anak angkat. Kecintaan Nabi kepadanya makin bertambah. Nabi ingin menikahkan anak angkatnya yang dicintainya itu dengan seorang yang mulia, agar ia dapat hidup bahagia. Untuk dijadikan istri Zaid dipilih oleh Nabi sendiri ialah anak perempuan dari bibi beliau, yaitu Zainab bin Jahsy, cucu dari Abdul Muttalib atau nenek Nabi. Nabi lalu meminang anak gadis itu kepada ibu dan bapaknya sebagai bukti bahwa Nabi sendiri yang menginginkan begitu. Tetapi salah seorang dari keluarga anak perempuan itu, yaitu Abdullah bin Jahsy, enggan menerima pinangan itu beralasan bahwa Zaid berasal dari dan berdarah budak, sedangkan Zainab berdarah bangsawan yang mulia dipandang bangsa Arab. Takut kalau dengan pernikahan itu akan merendahkan derajatnya di mata orang banyak. Zainab sendiri cocok dengan pikiran kakak laki-lakinya itu, enggan nikah dengan Zaid untuk menjaga darah dan turunannya yang mulia itu. Lantaran keengganan ini tiba-tiba turun wahyu Allah yang maksudnya sebagai berikut. Mukmin laki-laki dan mukmin wanita tidak boleh enggan atas apa yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Dengan tegas sekali diterangkan dalam ayat itu bahwa itu adalah ketetapan dari Allah dan tidak boleh ditolak sama sekali. Mendengar ayat itu, maka Abdullah dan Zainab tunduk kepada apa yang sudah ditetapkan Allah dan Rasul itu. Pernikahan lalu dilangsungkan. Zaid dan Zainab hidup dengan rukun dan damai, penuh bahagia di bawah rahmat Allah. Pergaulan dan penghidupan kedua sejoli itu baik sekali. Beberapa tahun kemudian, atas kehendak dan iradat Allah, terjadilah satu kejadian dengan kejadian mana rupanya Allah tidak menerangkan hakikat agama Islam
Allah hendak menerangkan hakikat agama Islam kepada manusia di bumi ini. Allah hendak mengubah adat kebiasaan yang telah mendarah daging turun-temurun di kalangan bangsa Arab, urusan darah dan bangsawan, tentang hak persamaan manusia di dunia ini. Perubahan yang boleh dikatakan perubahan yang revolusioner, dan bagaimana sambutan orang banyak nantinya terhadap perubahan besar ini. Cukupkah mereka berani dan sanggup menangkap perubahan ini dengan tak disangka-sangka dan dengan tidak diketahui sebab musababnya? Tali percintaan antara Zaid dan Zainab ini menjadi retak. Keretakan yang rupanya tidak dapat dipertautkan lagi. Tetapi Zaid tak berani memutuskan sendiri tentang cerai atau tidaknya sebelum bermusyawarah dengan Nabi. Zainab lalu menghadap dan berkata kepada Nabi, "Saya tak sanggup lagi hidup dengan Zainab dan izinkanlah saya menceraikannya." Mendengar hal itu, Nabi berkata kepadanya, "Ya Zaid, Zainab itu telah menjadi istrimu sesudah menempuh jalan yang agak sukar sehingga Allah turut campur tentang urusan itu. Tetapkanlah hatimu, perbaikilah kesalahan yang ada pada istrimu sendiri. Kalau dia bersalah, tetaplah hidup bersama dia dengan takwa dan takut kepada Allah. Janganlah engkau memutuskan sendiri apa-apa yang telah tetap itu." Perkataan itu diucapkan Nabi dengan sungguh-sungguh, dengan penuh rasa cinta dan kasih terhadap Zaid, anak angkatnya sendiri. Nabi lalu berdoa kehadirat Allah agar Allah menurunkan rahmatnya kepada suami istri itu, agar keduanya tetap dapat hidup kekal dan bahagia. Tetapi Allah telah menetapkan bahwa suami istri akan bercerai dan akan terjadi sesuatu kejadian lain yang lebih menggemparkan lagi atas kehendak Allah pula. Untuk kepentingan kesempurnaan agama yang telah diturunkan kepada Muhammad, dengan tak jemu-jemunya Nabi memberi nasihat kepada Zaid dan berdoa kepada Allah agar retak yang ada di antara suami istri itu dapat dilenyapkan Allah. Tetapi Allah telah menetapkan qada dan iradatnya. Ya, Nabi sendiri harus tunduk pula kepada qada dan iradat Allah itu. Allah lalu menurunkan wahyu kepada Nabi yang bermaksud, "Engkau menyimpan satu hal dalam jiwamu, sedangkan Allah membukakan rahasia itu. Engkau takut atau sungkan kepada manusia, sedangkan kepada Allah kamu seharusnya lebih takut." Dengan tegas sekali Allah menyatakan bahwa Nabi sendiri ingin menyembunyikan apa-apa yang sudah ditentukan Allah dengan mengharapkan perbaikan Zaid dan Zainab, karena takut kalau hal itu menjadi kegemparan terhadap orang banyak. Karena bukankah Zaid itu anak angkat Nabi dan Zainab itu adalah saudara sepupunya pula? Nabi akhirnya tunduk kepada putusan Allah, sebab putusan Allah adalah di atas segala keputusan. Zaid bercerai dengan Zainab, dan setelah iddah Zainab genap menurut sepanjang yang diperintahkan Allah, sehingga Zainab sekarang sudah bebas sama sekali untuk nikah lagi atau tidak. Tiba-tiba Allah memerintahkan dengan wahyunya kepada Nabi agar Nabi sendiri nikah dengan Zainab yang sudah menjadi janda itu. Nabi lalu nikah dengan Zainab. Kejadian ini lebih menggemparkan lagi dari kejadian yang sebelumnya. Pertama-tama Zainab sendiri bukan main gembira hatinya. Karena gembiranya dia berkata kepada istri-istri Nabi yang lain, "Saya nikah dengan Nabi, Allah sebagai wali saya. Sedangkan kalian nikah dengan Nabi, dan yang menjadi walinya adalah bapakmu masing-masing." Terhadap manusia banyak, ini adalah satu perubahan luar biasa. Keluar sejauh-jauhnya dari rel yang selama ini dijalani oleh umat bangsa Arab. Seorang Nabi besar dan mulia nikah dengan bekas janda anak angkatnya sendiri. Ada pula yang berkata bahwa Nabi nikah dengan janda budaknya sendiri, dan lain-lain perkataan lagi. Dengan kejadian itu, menurut pandangan orang-orang yang berakal panjang dan orang-orang yang beriman, makin tinggi martabat Nabi, karena Nabi telah dapat meruntuhkan adat kuno yang membeda-bedakan perempuan dan manusia dengan darah dan turunannya, yang membeda-bedakan istri dengan gadis dan kecantikannya,
Adapun yang dikehendaki agama Islam dengan kejadian itu ialah bahwa tidak ada bedanya manusia dengan manusia lainnya, sekalipun seorang yang berasal dari bangsawan dan yang lainnya berasal dari seorang budak. Tetapi orang munafik mempunyai tafsiran pula. Mereka menuduh bahwa Nabi telah jatuh cinta kepada Zainab, lalu perbuatan Nabi itu dianggapnya berlawanan dengan kehendak Allah, karena kata mereka, Nabilah yang mendesak agar Zaid menceraikan istrinya itu. Tuduhan kaum munafik inilah yang ditambahi dan dibumbui oleh sebagian kaum orientalis barat yang anti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan anti agama Islam, untuk menghina dan menjelek-jelekkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam buku-buku karangan mereka, lalu menyebarkan buku-buku tersebut seluas-luasnya di dunia barat. Mereka tambahkan bahwa pada suatu pagi Rasulullah datang berkunjung ke rumah Zainab, lalu melihat badan Zainab yang sedang tidak mengenakan pakaiannya. Muhammad menjadi tertarik kepadanya, ingin menikahinya, lalu mendesak kepada Zaid bin Harithah untuk menceraikan istrinya Zainab agar dapat nikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulis yakin bahwa setiap penulis barat atau timur yang turut serta menyebarkan tuduhan palsu yang amat mesum ini akan mendapatkan kutukan Allah. Begitu juga setiap orang yang mempercayainya. Umat Islam wajib melenyapkan tuduhan palsu yang memalukan ini, karena tidaklah masuk akal kalau Rasulullah memasuki rumah Zainab dengan tiba-tiba tanpa pamit dan memberi salam, sebab Rasulullah sendirilah yang mengajarkan kepada siapa saja yang datang bertamu sebelum masuk rumah harus mengucapkan salam sampai 3 kali agar orang yang berada dalam rumah yang ditemui itu bersiap-siap menerima tamu dengan berpakaian yang pantas. Keadaan ini mungkin terjadi pada selain orang Islam. Ucapan kaum munafik ini telah dapat dijawab oleh setiap orang yang berpikiran luas, karena bukanlah Nabi sendiri yang telah meminta agar Zaid nikah. Karena bukankah Nabi sendiri yang telah meminta agar Zaid nikah dengan Zainab? Dan kalau Nabi menginginkan Zainab sebelumnya, kenapa Nabi tidak nikah dengan Zainab sesudah dia menjadi janda? Tidak ketika masih remaja putri. Tak ada halangan apa-apa baginya kalau memang Nabi ingin nikah dengan Zainab ketika itu. Kenapa Nabi nikah dengan Zainab sesudah menjadi janda, bekas istri Zaid dalam masa yang tak kurang dari 13 tahun lamanya? Nabi memang adalah manusia yang luar biasa. Beliau tidak nikah dengan anak-anak gadis karena kegadisan dan kecantikannya, tidak pula dengan wanita bangsawan karena kebangsawanannya. Tetapi beliau nikah dengan wanita tua atau muda, bangsawan atau budak, kaya atau miskin, janda atau perawan yang telah ditetapkan Allah baginya. Bila dalam pernikahan di dunia modern sekarang ini, orang kembali menurutkan filsafat pernikahan Nabi, maka akan terjadilah pergaulan hidup suami istri yang lebih baik, yaitu hidup di masa semua orang meyakinkan bahwa istri-istrinya itu adalah istri yang sudah ditentukan Allah baginya dan istri yang sebaik-baiknya. Tetapi dunia sekarang penuh dengan perhitungan sendiri-sendiri yang keluar dari otak manusia masing-masing, sehingga untuk menetapkan bakal istri itu orang tidak menyerahkan diri dan pilihan kepada Allah yang maha pintar dan bijaksana, tetapi memilih sendiri. Terbukti bahwa banyak pilihan sendiri yang di luar kepercayaan kepada pilihan Allah itu kebanyakan meleset, sehingga banyak orang modern sekarang ini yang gagal dalam hidup dan rumah tangga. Gagal dalam hidup dan rumah tangga mereka dengan istri pilihannya masing-masing. Sungguh benar apa yang difirmankan Allah dalam kitab sucinya Al-Quran, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad contoh budi dan akhlak yang paling tinggi. Demikianlah kisah Zainab binti Jahsy, salah seorang istri dari baginda Rasulullah SAW, yang memberikan kita pelajaran yang sangat luar biasa, perubahan yang sangat revolusioner dalam kehidupan bangsa Arab. Itu juga bisa kita jadikan sebagai dasar kita berpikir bahwa Allah tidak pernah membeda-bedakan manusia, tidak pernah
mengkelaskan manusia berdasarkan kecantikan, ketampanan, kekayaan atau kebangsawanannya, tetapi yang terbaik di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.